Aku tahu kalau aku menduduki posisi ini bukan karena track record aku. Apa yang membuat kamu mau terjun ke politik? Jangan pacaran karena kasihan. Oh. Jadi sebagai orang yang introvert pasti lebih sering berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa yang Jessica sering bilang kepada diri sendiri? What do you always tell yourself? Untuk mengaffirm yourself. Funnily maybe aku bukan tipe orang yang my starting point is always I know I'm not enough. Gitu. Kalau I know it's a bit different karena narasi di dunia itu seringkali bilang you are enough, you are great gitu, you are beautiful. So, kayak that's the narration that seringkali kita dengar gitu ya. Cuman aku selalu personally gitu, this is what works for me. I know I'm not enough gitu. Aku tahu kalau aku menduduki posisi ini bukan karena track record aku. Aku tahu kalau misalkan aku diberi banyak privileges in my life yang mungkin banyak orang tidak miliki, and that's unfair, yes, that's unfair. Tapi aku juga tahu kalau misalkan ini semua adalah anugerah, gitu. Jadi I know I'm not enough, but I know I've been given grace. Dan dengan anugerah yang aku diberikan dan dipercayakan, what am I gonna do with it? Gitu. Jadi walaupun yes, my tendency adalah untuk jadi insecure gitu, yang kayak aduh I'm not enough, aduh gini-gini. Tapi I have to reaffirm myself dengan reminding myself kalau misalnya yes that's true gitu, you're not enough. Yes that's true, you can do better. Yes that's true, you can grow. Yes that's true, you can learn. Yes that's true, you can listen. Tapi you are where you are for a reason. Gitu. You are where you are for a purpose gitu. And if you're just grateful and you do things the best way you can gitu, you will grow. You will be better, and yeah, I think that's how I go through my. It's okay not to be perfect, kan? It's okay not to be okay even, iya kan? Kayak drama yang baru. Kayak drama. It's okay not to be okay. Oh iya, itu apa, drama Korea ya? Iya, Oke. Emang Jessica nonton drakor juga? Cici aku nonton. Atau dia tiap hari kirimin aku foto cowok Korea itu, oke, aduh tolong stop. Dia lucu banget. Okay. Oh, talking about sister, I have these pictures. Tada! Oh my gosh. Ini umur berapa? Itu umur berapa ya? Kayak 7 tahun. Saya ada. Which one is you? Guess. Ya aku, this is you. Yes, that's me. Okay. So ini Clarissa. Itu Clarissa. Yang paling kecil Warren. So I'm assuming I'm 7. Oh iya, ini ada lagi ya. Nggak kelihatan. Mangap kecil di ujung. Mangap kecil. Iya. Okay. So I think I'm 7 or 8 di situ. Karena aku beda 7 tahun sama Warren. Okay. So you're very close with semua siblingsnya. Dekat sih. 5 of you. Ya. Okay. Pernah ngerasain namanya middle child syndrome? Aduh, banyak banget orang yang bilang kayaknya that's true, the middle child syndrome. Tapi yang lucunya kita tuh personality-nya itu selang-seling. Oh ya? Jadi kakak pertama introvert, kedua extro, intro. Oh gitu? Oke. Okay. Jadi quite interesting. Semua different sih, different personalities juga beda. Cuman again, because we're also different, kayak we do balance each other out. Gitu. Iya. Berarti kalau Jessica kamu lebih mirip ke papa atau lebih mirip ke mama? Lebih mirip, kalau personality kayak lebih mirip mama deh. Ya, mama saya juga lebih pendiam, lebih intro. Ya. Oke, berarti bagian mana yang lebih mirip papa? Bagian mana yang lebih mirip papa? Aku belajar banyak dari papa itu tentang self-sacrifice sih. Not that I'm saying I'm a self-sacrificial person. I am learning to be. Tapi soalnya kayak one of the things yang aku lihat gitu, kayak jujur aku ngeliat banget sih kalau papa itu dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu yang aku bener-bener gimana ya, kayak dari kecil ngeliat itu tuh kayak wow gitu, I wanna be like that gitu. Kayak
I don't want to work for my own fame, my own wealth, my own acknowledgement gitu. So okay, you work for the people. Ya kan, we work for God gitu kan untuk memberikan yang terbaik ya karena at the end of the day pertanggungjawaban kita kan dengan yang di atas bukan dengan orang-orang yang di sekitar kita kan. Iya. Oke. Apa yang membuat kamu mau terjun ke politik? Again itu ngeliat papa. Pas aku pertama kali dengar papa ngomong sama kita gitu. Kita lagi dinner waktu itu papa kayak cerita gitu kan. Kalau papa pengen terjun ke politik kayaknya gitu. Kita semua kaget kan. Kayak ngapain gitu kayak. Aduh kayaknya itu like waste of time, don't do it gitu. Dan bukan cuma waste of time tapi kayak malah banyak yang jadi ribet gitu loh. Karena politik itu ganas ya gitu. Politik di Indo itu ganas, bukan di Indo doang, di mana-mana. Dan jujur awalnya kita semua yang kayak jangan gitu, nggak usah gitu. Cuman over the years, papa kan selalu cerita gitu. Papa is very communicative with us gitu. Jadi pas selalu cerita kayaknya papa beneran harus terjun ke politik deh gitu. Kayak Indo ini potensinya luar biasa gitu. Cuman there are things that needs to be done differently gitu kan. Pas lihat tuh kayak wah his heart is really for the people gitu. Dan for the first time aku kayak ngerasa maybe politics can be done differently. But aku masih skeptis banget. Skeptis setengah mati. Fast forward pas actually aku di Amrik lagi ambil teologi itu, aku benar-benar sempat wrestle juga karena itu masa-masa mendekati pemilu gitu kan. Dan aku tuh kayak aduh kok kayaknya nggak perlu ya sampai terjun ke politik itu kayak nggak perlu gitu. Cuman aku ingat banget waktu itu aku ambil satu kelas judulnya Doctrine of the Kingdom. And then di situ I wrestled a lot with the theme of politics actually gitu. Dan salah satu hal yang striking for me, politics itu kan sebenarnya sesungguhnya it's called public service. Kalau di luar kan politics is public service. Then when those two terms gitu came, aku kayak ngeh for the first time kalau that is what politics should be about. It should be public service. It should be serving the people, bukan sebagai means untuk kita mendapatkan power ataupun mendapatkan whatever we want gitu kan. Jadi politics should not seek to serve ourselves gitu. Dan maka dari itu pas pulang gitu kan ngobrol juga kan sama papa mama gitu. Kalau boleh jujur sampai sekarang aku masih reluctant sih gitu. Kayak masih debating internally. I don't know where God leads. Cuman aku udah jauh lebih terbuka sih gitu. Kalau misalkan ke depannya, kalau memang itu jalan Tuhan, dijalanin aja gitu. Cuman kalau bisa, aku sih I'm more, to be honest, kayak if it were up to me gitu, I'm a more private person. Jadi akan ada prosesnya sendiri sih itu. There will come a time. But yes. Okay. Yes, maksudnya kalau itu memang maunya dia ya dia akan melunakkan hati kita, dia akan menunjukkan jalannya dan dia akan memampukan. Sometimes. Ya maksudnya I struggle myself with a lot of decisions juga sih in my life gitu. Tapi ya sometimes kadang-kadang sometimes yes, of course. I have beberapa bahkan sampai detik ini gitu ada beberapa hal yang menurut saya harusnya kayaknya sih sebenarnya mungkin ini yang Tuhan mau gitu. Tapi saya maksudnya as a person we always think like are you really sure? Kayaknya enggak deh. Give me some sign gitu kan. Iya enggak sih maksudnya are you really sure this is not me gitu kan. Maksudnya saya kan udah 40 years in my life I think I know what I want gitu. Maksudnya dan saya juga tahu apa yang saya bisa, apa yang saya suka and then the visions that I have right now
kayaknya saya nggak mungkin bisa lakukan itu, maksudnya dari bagian mana gitu saya bisa melakukan hal itu gitu. So I also have my own struggle. I think every one of us di setiap poin di hidup kita di mana di mana Tuhan ingin memindahkan kita dari satu pot ke pot yang berikutnya, sorry, pasti kita have that struggle kan, ya. Tapi it takes time sih, butuh discernment. And for me, ya saya selalu percaya ya sometimes maksudnya at least I keep myself open gitu. Ya, jadi if I keep myself open, ya maybe Tuhan akan melunakkan, Tuhan akan ngasih jalan, Tuhan akan ngasih tanda-tanda atau ya anything. Tapi I always pray setiap hari itu saya selalu berdoa bahwa this is what I'll do. If this is your way, please help me. Tapi if this is not your way, please block it gitu, make me fail, make it fail gitu. Jadi I'll just do my best. Karena kan susah juga untuk kita benar-benar mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan mau kan gitu. Maybe for you it's easier because you study theology. You probably know him better gitu. Gitu. Jadi tapi ya itu sih it's a process gitu. Because saya selalu takut. I mean for me, even I think for every one of us kan, maksudnya my biggest fear is I'm afraid that I will make the wrong decision gitu. Itu sama sih selalu. Ya. Jadi relatable banget sih itu. Mungkin semua woman gitu ya, nggak tahu. I don't know, maybe I think gitu sih. Jadi curhat. Okay. A few more questions. I love talking with you karena memang aku senang banget sih selalu bisa ngobrol-ngobrol dengan perempuan, apalagi milenial gitu kan, apalagi bukan cuma muda ya, tapi dewasa pemikirannya gitu. And I admire what you said. Karena waktu pertama kali kita ketemu kan di Zoom, virtually ya kan. Tapi aku kagum banget bagaimana kamu tuh sangat dekat dengan sosok your grandma, and your grandma has been one of your role models gitu kan. Kamu benar-benar adore her so much gitu. Tell me about her. What do you love about her? About my grandma. She's something else. My grandma itu ini mamanya mama ya. Jadi dari aku lahir, oma opa itu ikut tinggal sama orang tua aku. Tadinya mereka di Surabaya gitu. Cuman akhirnya sama mama papa diminta ikut gitu ke rumah. Jadi mereka tinggal sama kita. Jadi sejak aku lahir itu aku nggak pernah ada sus gitu. Jadi selalu mama atau enggak oma yang jaga aku. Oh ya, wow. Jadi oma itu dari aku kecil. Oma suka banget masak by the way. Jadi setiap hari tuh kalau masak, aku tuh digendong, dibopong gitu. Terus tuh ditutupin mukanya supaya gak kena asap katanya. Habis itu dia mau masak-masak. Ya superwoman sih. Ya kayak gitu. Oma is like that. She's like that. Aku tuh, I'm very thankful for her. Karena dari dulu, dari kecil, memang dekat banget sih sama oma gitu. Aku pas kecil penakut banget. Jadi beberapa kali, walaupun tidur itu sekamar bertiga sama my sisters. Yang umurnya deket ini. Tapi kalau misalkan malam-malam, tengah malam gitu, kayak kebangun atau gak bisa tidur, aku tuh larinya ke oma. Kamar oma tuh seberang kamar aku. Jadi aku ingat banget, aku bakal bangun tuh tengah malam. Ini gimana nih, takut lihat kanan kiri, takut ngelihat sesuatu, gak tahu kenapa ya. Kayak aduh ada aja imajinasinya gitu. Langsung I have to go to grandma. Langsung bangun, kayak gak mau lihat kanan kiri, buka pintu, lari. Karena kamar oma cuma di depan, lurus doang kan, lari, dok, gedok gitu. Habis itu my grandma so sweet, she always opens the door. Dia selalu buka pintu kamar, kenapa nih gitu kan. Habis itu grandma cannot sleep gitu kan. Habis gitu oma bakal anterin aku ke kamar, habis gitu dia bakal cerita sampai aku tidur. Cerita aja, suka cerita sih orangnya. Mungkin aku suka cerita gara-gara itu. Belajar dari oma. Jadi dia kayak ceritain macam-macam. Selalu cerita tentang masa lalu dia lah, segala macam. Sampai aku tidur, aku bangun pagi-pagi itu selalu ngeliat oma tidur di kaki ranjang. Gitu. Jadi, oh my gosh. Ya, itu yang salah satu hal yang menurut aku is very, gimana ya? Dimana kebanyakan orang tua itu minta dihormati gitu kan. Kayak
ambilin ini, ambilin itu atau apa gitulah. Banyak kan orang tuanya seperti itu. Gitu. Yeah. Oma aku is not like that at all. Malahan oma itu sebaliknya gitu. Oma selalu melayani orang lain gitu. Benar-benar sampai hari ini oma itu umur 78. Tiap pagi bangun, pagi banget, lebih pagi dari aku. Shame on me. Lebih pagi dari aku bangun, masak. Masih masak sampai sekarang. Jadi dia masak dulu baru mandi. Karena bau asap ya. Jadi masak dulu biar kita semua ada sarapan pagi gitu, masak, mandi. Nanti agak siang masak lagi buat makan siang, terus masak lagi buat malam. Kok nggak panasin lah at least gitu. She's amazing sih. Kayak yeah, I'm just and no one knows gitu what she does every day behind the doors gitu. And I think itu yang menurut aku paling admirable karena kebanyakan especially untuk anak muda ya, kita kan pengennya di acknowledge, pengennya hal-hal yang kecil aja yang dilakuin, pengennya acknowledgementnya 10.000 kali lipat gitu. Tapi aku kalau ngeliat oma itu kayak gila, apa yang dia lakukan tuh 10.000 kali lipat lebih besar daripada apa yang aku lakukan, tapi acknowledgementnya mungkin itu something yang something yang jarang banget bisa kita lihat di zaman sekarang, bener nggak? When people do things bukan karena ingin mendapatkan pujian atau respect atau recognitions, tapi they do things because they really care and they really want to serve, ya nggak sih? Iya. Terus kalau waktu dulu kecil kamu nggak bisa tidur ke oma, sekarang kadang-kadang oma nggak bisa tidur nungguin kamu pulang malam, and that's how you always make on time. Iya, bener. Aduh, my friends suka bercanda karena karena aku dekat banget sama oma kan. Jadi kalau misalkan kayak dinner gitu sama my friends, palingan jam 10 tuh udah diteleponin sama oma gitu. Kayak jam 10 tuh udah diteleponin kayak di mana nih gitu, nggak pulang gitu. Okay guys, I gotta go. Semuanya kayak udah tahu itu oma lu teleponnya. But it's good. Maksudnya itu selalu mengingatkan kita kan, back to home, Iya benar. Back to love. Iya. Okay. Tell me about your prayer. Apa yang selalu kamu doakan? Apa yang selalu ada di setiap doa kamu? Wah, I think I alluded a bit to that gitu, dimana again going back to my insecure self gitu. I think a lot of my prayers have been kayak Tuhan aku nggak bisa gitu, I can't do this. God why? Kayak why do you put me here? Gitu, things like that. Kayak I can't do this. This is not my forte. Things like that gitu. Tapi always again gitu. I can start with my complaints. I can start with my kayak Tuhan aku nggak bisa gitu. Cuman I always have to end with okay, but you can. And if you place me here, you place me for a reason, purpose, and I just have to trust. Surrendering and trust Him. Yes. Oh, it's not easy. It's not easy. What is your favorite verse? Ada nggak ayat yang selalu menguatkan? I do have a favorite verse. I have a couple, tapi maybe ini sangat tidak common sih. Ibrani 12 ayat 14. Pursue peace with all men and pursue holiness, without which no one shall see the Lord. A lot of people kayak, itu ayat favorit lu aneh banget ya. Ya biasanya kan ayat favorit, I can do all things through Christ. Wow, jinx. Yes. Pursue peace with all men and holiness, without which no one can see the Lord. Why? Actually, also karena konteks juga sih, karena memang that's true. We are supposed to pursue peace with all people. We're supposed to care and serve our neighbors as ourselves. Jadi it goes sideways, and we're supposed to pursue holiness, which is upwards. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu kan ya. Tapi one thing yang I love most about this passage juga, it ends with without which like no one can see the Lord. Karena sesungguhnya
kita sebagai manusia itu nggak perfect, dimana kita nggak bisa pursue peace with all men, and we can't pursue holiness as God had defined holiness to be, and that's why we need a savior gitu. And for me itu the reason why that passage is so living and active for me is karena it reminds me again gitu, kalau misalnya I need a savior, I need my God to come show himself to me rather than me climbing my way up to him. And yeah. Okay. Wow. Yeah, it's definitely not common. Ini jawaban pertama yang pernah aku dapat. Yes, I can understand. Yeah. Okay. How about nasihat? Pasti orang tua banyak dong sering ngasih nasihat papa, ngasih nasihat mama, ngasih nasihat. Nasihat yang paling diinget dari papa dan dari mama? Okay. Dari mama. Ini agak menyimpang dikit sih. Cuman mama selalu bilang ke aku particularly. Jangan ketawa ya. Jangan pacaran karena kasihan. Oh. Jangan pacaran karena kasihan. Iya. Oke. Kasihan sama orangnya gitu maksudnya. Oke. Aduh, kocak banget. Iya, karena aku tendensi untuk kasihan. Oh, itu mungkin gak enakan gitu. Iya, tendensi untuk gak enakan. Jadi itu beneran nasihat yang aku pegang. Closely, I have to remind myself. Kalau dari papa banyak banget sih nasihat. Papa selalu tiap minggu sih bilang kita harus mengucap syukur. Itu very simple sih, cuman tiap minggu dia ngomong itu, tiap minggu di papa story message-nya dia selalu bilang, iya intinya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tapi I love it gitu, karena aku juga bisa ngelihat sendiri gitu di masa-masa yang sebenarnya agak susah untuk papa sendiri untuk mengucap syukur, papa tetap mengucap syukur gitu. Jadi very simple, tapi I see he lives it out gitu. Dan I think as kids gitu, kita belajar lebih banyak dari example ya, dari contoh daripada apa yang dikatakan. Jadi to see my dad say that and live that, I think has been a good example for me. Okay. Thank you for sharing that. Perjalanan hidup kamu, semangat kamu, ya kan? You even read a book, iya nggak? Iya kan? Selah. Iya. Selah atau Selah bacanya? Selah. Itu artinya apa ya? Itu bahasa Indonesia bukan sih? Itu bahasa Hebrew. Oh, oke, pantesan. Aku pikir Selah atau mungkin Selah kayak jeda waktu Selah gitu. Kind of, yes, really? Kind of. Jadi kalau in Hebrew Selah itu basically it's like a pause. A lyrical pause. Jadi kayak we see it in the Psalms. Jadi di Mazmur itu banyak banget kayak satu stanza jeda gitu. Jedanya tuh selalu di sampingnya, kalau ada physical Bible tuh di sampingnya Selah, S-E-L-A. Kalau bahasa Indonesianya. Oke. Gitu. Oh, oke. Congratulations. Tapi emang kamu suka writing sih. Maksudnya I read your blogs juga. Oh my gosh. Because you always journaling. I think it becomes a habit. Like every year kamu like write a letter to yourself. Yes. Iya gak sih? Yes. Okay. Keeps me in check. Keeps you in check. Okay. But at the same time, isn't it like apa kamu suka bacain lagi gak sih? Bacain kayak dulu yang bacain seterusnya. Lagi. Dan tiap kali bacain lagi kayak oh that's how I felt back then. Gitu kayak okay. But it's a part of growing. Yes, kan? It's part of growing. Kadang bahkan baca yang sebelumnya tuh kayak diingatkan lagi gitu, kayak I should remember that. Okay. One last thing, aku sebenarnya pengen banget ngobrol-ngobrol, but I know you're very busy. Tapi mungkin at the last one, what is your message untuk anak-anak muda yang juga milenial, yang juga mungkin sekarang struggling with finding their own voice, passion, mungkin merasa bahwa they are struggling, not doing what they really want to do in life. Ya pokoknya milenial yang apa galau atau your message anything. Aduh, mungkin untuk milenial yang galau. Okay, maybe going back to that theme of passion that we talked about.
jangan sampai passion itu jadi alasan buat kita untuk tidak mendengarkan orang lain. Karena menurut aku salah satu penyakit anak muda selain mengutamakan passion itu kita angkuh sekali. Angkuh sekali dalam arti kita mikir kita paling tahu, kita paling ngerti apalagi tentang diri kita sendiri. Tapi karena kita seperti itu mungkin juga di konteks dimana kita bisa mengakses informasi dengan begitu mudah secara online. Kita mau tahu apa tinggal Google gitu kan ya. Tapi ada values yang sebenarnya kita bisa belajar dari orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Yang kadang kalau boleh jujur kita sebagai anak muda, for example, yang mulai startup gitu ya, kita suka ngerasa kayak, oh I know how to do my business better than those old folks. Mereka udah gak zaman. Iya. Inilah cara berbisnis zaman sekarang, model kekinian gitu kan. Tapi sebenarnya there's so many things yang kita bisa belajar dari pendahulu kita gitu kan. Jadi dari our elders. Jadi for me personally, not much, just be humble and be willing to grow and be willing to listen. Be willing to listen even to people who are older than us. Yang mungkin di pandangan kita itu kayak oh mereka udah terlalu jadul. Tapi there's a lot of parts in their lives. There's a lot of experiences, the richness of their experiences that we can gali. And kita bisa also, gimana ya, kayak kita bisa take as well and learn from, and I think that's so much more valuable gitu. Ya karena seringkali kan anak muda ya maunya banyak maunya ya. Banyak. Iya, and then they don't know how to balance antara mengikuti kata orang tua atau mengikuti kata hati gitu kan. Then how to balance in between. Bener itu ya itu yang perlu kedewasaan, perlu willingness untuk mendengar, bukan cuma masuk kuping aja ya, tapi benar-benar didengerin dan dicerna gitu. Yeah, I think it requires those. It goes both ways. Yang tua, of course juga harus memberi kesempatan untuk yang muda. Yang muda harus mendengarkan yang lebih tua. I think that's really important. Okay, both ways. Both ways. Okay. Thank you again. Thank you so much for sharing. Thank you so much sudah selalu berbagi. Thank you so much juga udah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Saya yakin semua yang dibagikan pasti bakalan bisa sangat bermanfaat. Karena saya selalu percaya bahwa setiap orang itu pasti punya cerita. Setiap cerita itu pasti ada pelajaran berharga. Dan semoga cerita dari Jessica Tanu Sudibyo hari ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Okay? Fight till the end and never give up. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.